A few moments later. Halo guys, balik lagi bersama Alur Komika. Jadi untuk Alur Komika kali ini kita bakal ngelanjutin lagi Noryang Ride part ke-8. Karena kemarin kita baru ngebahas part ke-6 dan ke-7-nya. Kita bakal lanjutin lagi untuk part ke-8-nya. Jadi buat kalian yang belum subscribe channelnya Alur Komika, jangan lupa kalian subscribe channelnya Alur Komika dan like sebanyak mungkin biar gue lebih semangat lagi upload video tentang Alur Komikanya. Langsung saja kita ke videonya, sekuy. Cerita diawali dengan Lukus dan Jigun. Tentara kota ini sudah dikalahkan. Sekarang kekuatan tempur kota ini sudah hilang, ucap Lukus. Masih punya tikus yang bertahan hidup, ucap Lukus. Misi selanjutnya adalah sebuah perintah telah dikeluarkan oleh Raid Boss, Corps Commander Lukus untuk membersihkan kota Suwon. Temukan semua tikus itu dan bunuh mereka. Itulah misi pertama kalian, ucap Lukus. Tikus, apa ada yang masih selamat? Ucap player-player tersebut. Tolong, selamatkan aku, ucap wanita tersebut. Apa? Kenapa tiba-tiba berubah jadi satu? Ada penyintas yang meninggal barusan, ucap Jigun. Apa? Jadi beneran ada yang masih selamat, ucap player hiu tersebut. Jadi mereka benar-benar menyuruh kita untuk membunuh orang. Kita mungkin akan mati jika kita tidak melakukannya dengan benar, kan? Ucap player hiu tersebut. Cari pun terdiam menatapi Jigun. Geon, apa yang akan kita lakukan sekarang? Ucap Cari. Skill Common Hunter Did A diaktifkan oleh Jigun. Tiba-tiba kebakaran di kota tersebut pun makin besar. Dan Jigun pun mendeteksi ada orang-orang dan anak kecil di dalam gedung. Sialan, sekolah dasar. Tapi mereka semua anak-anak, ucap Jigun. Sekarang bahkan anak-anak juga. Aku menemukan penyintasnya, ucap cewek tersebut. Aku tidak bisa melihat detailnya, tapi tidak terlalu jauh. Aku tidak bisa melihat detailnya, tapi terlalu jauh. Aku masih bisa melihat siluet orang-orang berkumpul. Lokasi mereka di ucap Genie. Diperlihatkan dengan sekolah yang sudah hancur dan banyak mayat di dalamnya. Bu guru, gimana ibuku? Dia akan segera ke sini, Minseo. Mari kita tunggu sebentar lagi, ucap guru tersebut. Guru tersebut pun menggunakan ponselnya untuk menelpon seseorang. Namun tiba-tiba datang seorang menyerang guru tersebut. Semua anak kecil di sana pun sangat kaget ketika Jigun dan teman-temannya datang menghampiri mereka. 9, 10, 11, kita menemukan semuanya. Ya Tuhan, mereka masih anak-anak, ucap Jigun. Ibu guru dan anak-anak tersebut pun sangat kaget ketika melihat Jigun. Aku mohon ampuni kami, jangan bunuh kami. Kumohon ampuni nyawa mereka, mereka cuma anak-anak, ucap ibu guru tersebut. Jigun pun terdiam. Dari awal itu tidak mungkin terjadi. Di dalam game tidak peduli sesempurna apa kondisinya. Akan percuma jika kau tidak menyelesaikan syarat yang dikeluarkan oleh sistem, ucap Yoan. Mereka yang gagal tidak akan bisa bertahan, ucap Yoan. Kita sudah menemukan mereka semua. Kenapa kau diam saja? Ucap pria hiu tersebut. Apa kau mau kami semua mati bersama-sama? Ucap pria hiu tersebut. Apa kau pikir membunuh orang itu mudah? Apalagi itu semua anak-anak. Berapapun penyintas yang bertahan, kita tidak bisa membunuh mereka begitu saja, ucap pria tersebut. Brengsek, terus apa yang akan kau lakukan jika kau tidak membunuh mereka? Apa kau akan mengurus mereka? Jangan bicara omong kosong. Lukus sedang berdiri di sana. Kalau kau berani, coba bicara ke sana ke dia. Sepenuhnya aku setuju dengan Jin Yong, maksudku. Kalian melihatnya di luar sana, kan itu adalah sebuah peringatan. Kalau kau lemah, kau tidak akan berguna. Dan jika kalian menjadi tidak berguna, tidak peduli apa kau sekutu atau musuh, kau tidak akan bisa bertahan hidup, ucap cewek goblin tersebut. Pilihan itu terdengar jahat kan? Ucap cewek goblin tersebut. Iya, sialan, lebih baik pergi ke Dungeon kalau begini, ucap pria tersebut. Semua orang pun terdiam di sana menatapi anak kecil dan guru tersebut. Apa yang terjadi? Ding-dingnya tiba-tiba orang tersebut pun kaget melihat Lukus datang ke situ. Kalian menemukannya, ucap Lukus.
Apa yang kalian lakukan? Berhenti menunda-nunda dan selesaikan misinya, ucap Lukus. Bodoh amat, aku yang akan melakukannya, ucap Jinyoung. Aku tidak percaya kalian membahas etika dan moral dunia yang sudah hancur ini. Kalian baik-baik saja membunuh monster, tapi tidak ingin mengotori tangan kalian untuk membunuh orang. Apa kalian akan tetap ragu setelah melihat begitu banyak orang mati di Indon? Apa kalian tahu bagaimana aku berjuang untuk bertahan sampai sejauh ini? Ucap Jinyoung. Lukus pun terdiam menatapi Jinyoung. Betapa sulitnya itu, ucap Lukus. Aku tidak mau mati seperti ini, ucap Jinyoung. Semua orang pun kaget ketika Jinyoung mau menyerang guru tersebut. Namun ketika Jinyoung mau menyerang guru tersebut, Jigun pun menghentikan Jinyoung. Kau pikir ada yang sedang kau lakukan? Ucap Lukus. Miguel, Lizing, angkat perisai kalian, ucap Jigun. Tiba-tiba Jigun malah menyerang Lukus dengan senjatanya. Jigun pun mengeluarkan skillnya untuk menyerang Lukus. Gila, apa yang sedang dia lakukan? Ucap Miguel dan Lizing. Apa dia sungguh menyerangnya? Ucap orang-orang di sana. Player-player tersebut pun sangat kaget. Kalau begini, bukankah kita akan terbunuh? Ucap orang-orang di sana. Satu-satunya aturan di sini adalah yang kuat memakan yang lemah. Ucap Jigun. Aku tidak pernah mau diperintah oleh seseorang yang lebih lemah dari diriku. Ucap Jigun. Jigun pun menyerang Lukus dan mau menghabisinya. Lukus, Commander of the Iron Blood Corps. Lukus pun mengaktifkan kekuatannya. Aku mengajukan Regsal. Regsal, pertemuan 1 lawan 1, mempertaruhkan nyawa masing-masing. Lukus pun mengaktifkan skillnya, dan dia pun berhasil untuk menghempaskan Jigun. Jigun pun terpental sangat jauh oleh serangan Lukus. Semuanya merunduk. Enormous Phalanx. Miguel pun mengaktifkan perisainya. Defense Harmony. Lingzing pun juga mengaktifkan skill defense-nya. Sebentar, bagaimana dia tahu namaku? Aku bahkan tidak memberitahunya, ucap Lingzing. Psikopat itu, apa dia benar-benar meminta Ras Hegel ke Lukus? Ucap Jinyoung. Untuk apa dia melakukan itu? Ucap Jinyoung. Lukus itu level raid boss. Apa dia berpikir dia bisa solo melawan Lukus? Jigun pun terus menembaki Lukus dengan pistolnya. Terjadi ledakan besar atas pertarungan Jigun dan Lukus. Apa-apaan ini? Apa yang terjadi? Ucap Jinyoung. Redbat bisa membuat dia kewalahan, ucap orang-orang di sana. Redbat adalah kelas dealer, kelas dunia. Dia bahkan punya titel Unikyu sebagai pemain bintang, ucap orang-orang di sana. Meskipun kita berada di camp yang sama, bos tidak tahu pola serangnya. Cukup bagi dia untuk membunuh bos dengan serangannya semua. Jigun pun masih menyerang Lukus dengan kekuatannya. Lukus pun terjatuh. Dia tidak bisa menghindari serangan dari Jigun. Jigun pun mengaktifkan kekuatannya. Blackout. Skill Outlaw Outpation. Blackout telah diaktifkan. Bentuk Lukus adalah Iron Blood. Akhirnya keluar, ucap Lukus. Ini baru permulaan, ucap Lukus, dari permainan utamanya. The Commander of the Iron Bloods, Lukus, fase 2. Lukus pun berevolusi kembali ke fase kedua. Dia pun bangkit kembali dan mengaktifkan skillnya, memicu efek debuff erosi. Lukus pun mengaktifkan debuff erosinya. Lalu dia pun datang untuk menyerang Jigun. Jigun pun mengaktifkan skillnya, Stylish Stats. Jigun pun menyerang Lukus dengan kedua skill tersebut. Namun sekarang Lukus dapat menghindari serangan dari Jigun tersebut. Lukus, the Commander of the Iron Bloods. Panglima tinggi dengan properti baja yang memungkinkan dia untuk menangani semua logam sesuai keinginannya, ucap cewek tersebut. Tingkat item dan ranknya lebih lemah dari Casarak. Tapi dia masih tingkat raid boss dengan ribuan tentara, dan dia juga punya tentara elit, Naumed. Dia salah satu 10 commanders di bawah Legion Lore, ucap cewek tersebut. Bahkan jika kita bisa melewati fase pertama dengan serangan, semuanya mulai sekarang akan sulit, ucap cewek tersebut. Mulai sekarang kita membutuhkan serangan yang efisien.
Jigun pun terpental mundur oleh serangan Lukus. Sialan, sepertinya power dan speednya meningkat, ucap Jigun. Biasanya ketika fase berubah, hanya polanya yang meningkat atau menjadi lebih rumit, ucap Jigun. Tapi sepertinya tidak ada peningkatan di skillnya ya, ucap Jigun. Jigun pun terdiam. Lalu Lukus pun mengaktifkan lagi skillnya, Magnetic Debuff. Lalu Lukus pun menyerang Jigun kembali. Semua orang pun terdiam di sana menatapi Jigun. Bukankah kita harus melakukan sesuatu? Jika kita seperti ini, teman-temanku akan mati nanti, ucap Cari. Benar, untuk berjaga-jaga, kita tidak bisa hanya duduk di sini seperti idiot kan? Apa ada yang punya ide soal serangan dia? Bukankah kita harus memberitahu sesuatu ke Geon? Ucap orang-orang di sana. Tiba-tiba mereka pun diserang oleh pengawal Lukus. Yang benar saja, apa-apaan ini? Sejak kapan para bajingan ini muncul? Ragshal adalah tradisi yang suci. Jangan mengganggu duelnya. Berikan rasa hormat kalian ke tradisi suci, ucap pengawal robot tersebut. Aku tidak berpikir dia membutuhkan bantuan kita, tapi Lukus pun mengeluarkan kekuatan penuhnya dan dia pun menyerang Jigun dengan kekuatan itu. Jigun pun mencoba untuk menghindari serangan dari Lukus tersebut. Skill Outlaw Outpotion Double Impact telah diaktifkan. Jigun pun menggunakan pistolnya untuk menyerang Lukus kembali. Apa ini nyata? Dia menghajar Lukus seperti menghajar bagus. Dia seperti itu ketika melawan Casarak juga. Dan untuk beberapa alasan. Dia terlalu seperti dia tahu apa yang direncanakan Celestia Regcap, ucap orang-orang di sana. Jigun pun terus menyerang Lukus dengan kekuatan penuhnya. Skill Outlaw Mozambique Drill telah diaktifkan oleh Jigun. Lukus pada dasarnya jenis raid boss dengan jarak serangan medium long. Kebanyakan skillnya mencangkup area yang luas, tapi sulit untuk dihindari. Tapi berbeda jika kau tahu pola serangannya, ucap Jigun. Bukan soal jangkauan serangan yang luas, tapi Lukus itu sangatlah lambat, ucap Jigun. Yang terpenting, tanda-tanda sebelumnya dia menggunakan skillnya sangatlah jelas dan mudah untuk dihindari. Hanya magnetic debuff yang menggangguku, ucap Jigun. Jigun pun mengaktifkan lagi kekuatannya, The Tears of Goddess. Tidak ada masalah selama aku punya ini untuk efek debuff. Dulu ketika aku bosan, aku secara rahasia membuat akun untuk Celestial Camp. 3 dealers, 2 tank, dan 2 support semuanya sudah level maksimal. Karena itu aku hampir tahu semua soal Celestial Raid, Clan Raids, ucap Jigun. Aku bahkan pernah membersihkan stag Lukus, ucap Jigun. Jika mereka tahu ini, apa mereka sudah menyadari apa itu terlalu jelas, ucap Jigun. Tapi kok bisa menyelamatkan hidupmu dengan pengkhianatan kotor ini, ucap Jigun. Stylish Stacks 6 stack released full power, anjay. Jigun pun menyerang Lukus kembali dengan pistolnya, sehingga Lukus pun kesakitan. Dia pun babak belur oleh Jigun. Apa ini sungguhan? Lihatlah darah Lukus yang berkurang. Kurasa dia akan membunuh Lukus, ucap orang-orang di sana. Sialan, dia benar-benar menghajar. Dia tidak peduli, dia pengkhianat. Kumohon terus lakukan ini, ucap Cari. Jigun pun terus menyerang Lukus. Darah Lukus pun semakin sedikit. Sedikit lagi, ucap Jigun. Lukus pun sangat kesakitan. Lalu terjadi ledakan besar di tengah kota tersebut. Jigun pun terdiam. Apa? Belum selesai. Dia belum menang, ucap orang-orang di sana. Tidak, darahnya tinggal 10 baris, tapi tidak mau menurun, ucap Jigun. Apa yang aneh? Apa yang terjadi? Harusnya ini sudah berakhir, tapi Jigun pun terdiam. Tapi tiba-tiba apa ledakan dan darahnya tidak menurun? Aku tidak punya pola seperti ini, ucap Jigun. Aku tidak menyangka akan kerepotan dengan Slender seperti ini. Lebih tepatnya kerepotan dengan orang yang sudah memotong lengan Casarak, ucap Lukus. Apa kau bercanda? Bukankah Lukus cuma punya 2 tahap, ucap Jigun. Apa kita bisa mulai permainan utamanya sekarang, ucap Lukus. Dia pun sangat marah dan berevolusi kembali. Jigun pun terdiam menatapi Lukus. The Commander of the Iron Blooded Lukus fase ketiga, mode Sagittarius.
Oke guys, jadi segini dulu untuk chapter ke-8 dan ke-9-nya. Ternyata chapter 8 tuh cukup pendek banget guys. Jadi kita lanjutin ke chapter 9-nya. Nanti kita bakal lanjut lagi untuk chapter ke-10 dan 11-nya mungkin ya. Karena chapter 10-nya juga pasti bakal pendek juga guys. Oke, jadi segini dulu untuk video kali ini. Jangan lupa kalian subscribe dan like sebanyak mungkin. Biar gue lebih semangat lagi upload video tentang The Red Moon lagi. Tentang Noryang Jin Ride-nya. Oke, saya Alur Komika cabut dulu guys. Bye bye.